Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesa Dwi Anggraini dengan NIM 811423045. Jadi, di video kali ini saya akan menjelaskan terkait alur toksikokinetik dan toksikodinamik pada zat nikotin. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas toksikologi industri oleh dosen pengampu Ibu Putri Ayuning Tias Mahdang, SKM, MKKK. Nah, apa sih itu nikotin? Jadi, nikotin adalah senyawa kimia organik golongan alkaloid yang secara alami terdapat pada tanaman tembakau dan bersifat toksik bagi tubuh manusia. Zat ini bekerja sebagai stimulan yang mempengaruhi sistem saraf pusat dengan cara berikatan pada reseptor nikotinik asetilkolin sehingga dapat meningkatkan pelepasan neurotransmitter seperti dopamin yang menimbulkan efek ketergantungan. Dalam dosis yang rendah, nikotin ini dapat memberikan efek sementara seperti peningkatan kewaspadaan dan denyut jantung. Namun pada paparan yang lebih tinggi, nikotin ini bisa bersifat beracun karena dapat menyebabkan gangguan kardiovaskular dan kerusakan sistem saraf, serta berkontribusi terhadap berbagai penyakit serius seperti hipertensi dan penyakit jantung. Selanjutnya kita masuk ke proses toksikokinetik yang terbagi atas 4 fase. Yang pertama ada fase absorpsi atau penyerapan. Nah, nikotin ini diserap ke dalam tubuh dengan sangat cepat, terutama melalui paru-paru saat seseorang menghirup asap rokok. Setelah masuk ke saluran pernapasan, nikotin mencapai alveolus, lalu berdifusi melewati membran alveolus yang sangat tipis menuju ke kapiler paru dan langsung masuk ke dalam aliran darah. Dari sini, nikotin dibawa oleh sirkulasi menuju jantung, lalu dipompa ke seluruh tubuh. Selain itu, nikotin juga dapat masuk melalui mukosa mulut dan hidung dengan menembus lapisan epitel dan masuk ke pembuluh darah di jaringan tersebut, serta melalui kulit, misalnya patch nikotin, dengan cara menembus lapisan epidermis hingga mencapai kapiler darah. Nah, fase kedua yaitu ada fase distribusi atau penyaluran. Setelah nikotin masuk ke dalam tubuh, nikotin dengan cepat didistribusikan ke seluruh tubuh, termasuk ke organ-organ penting seperti otak, hati, ginjal, dan paru-paru. Nah, nikotin ini mampu menembus sawar darah otak dengan mudah, sehingga efeknya terhadap sistem saraf pusat dapat terjadi dalam waktu yang singkat, biasanya dalam hitungan detik hingga menit. Karena sifatnya juga yang lipofilik, maka nikotin mudah melewati membran sel dan langsung masuk ke aliran darah hanya dalam beberapa detik setelah paparan. Fase yang ketiga yaitu fase metabolisme atau fase diolah. Nikotin sebagian besar dimetabolisme di hati oleh enzim sitokrom melalui proses detoksifikasi. Pada proses ini, nikotin diubah menjadi metabolit utama, yaitu kontinin yang bersifat lebih polar atau lebih mudah larut di dalam air. Nah, proses ini bertujuan untuk mengurangi sifat toksik nikotin serta mempermudah pengeluarannya dari tubuh melalui urin. Selain kontinin, terbentuk juga metabolit lain dalam jumlah kecil, namun kontinin merupakan yang paling dominan dan memiliki waktu paruh yang lebih panjang, sehingga sering digunakan sebagai penanda adanya paparan nikotin di dalam tubuh. Fase terakhir di proses toksikokinetik yaitu fase ekskresi atau dikeluarkan. Nikotin dan metabolitnya terutama kontinin dikeluarkan dari tubuh melalui ginjal dalam bentuk urin. Sebagian kecil juga dapat diekskresikan melalui keringat, air liur, dan cairan tubuh lainnya. Nah, proses ekskresi ini dipengaruhi oleh pH urin, di mana urin yang lebih asam dapat mempercepat pembuangan nikotin dari tubuh. Selanjutnya kita masuk ke dalam proses toksikodinamik. Nikotin merupakan zat toksik yang umumnya masuk ke dalam tubuh manusia melalui aktivitas penggunaan produk tembakau seperti rokok, rokok elektrik maupun produk lain yang mengandung nikotin, yang merupakan hasil olahan daun tembakau. Nah, setelah masuk ke dalam tubuh, nikotin dengan cepat mencapai sistem saraf dan berikatan pada reseptor nikotin asetilkolin. Nah, di sistem saraf pusat dan perifer, sehingga memicu aktivitas saraf yang tidak normal.
Ikatan tersebut merangsang pelepasan berbagai neurotransmitter seperti dopamin, norepinefrin, dan asetilkolin yang menimbulkan efek stimulasi berupa peningkatan denyut jantung, tekanan darah, serta rasa senang yang dapat menyebabkan ketergantungan. Paparan berulang akan menyebabkan adaptasi pada reseptor saraf sehingga memperkuat efek adiktif dari nikotin. Nah, efek nikotin bagi tubuh manusia itu cukup luas, meliputi gangguan sistem saraf seperti kecanduan dan penurunan fungsi kognitif, gangguan sistem kardiovaskular seperti hipertensi, vasokonstriksi, dan peningkatan risiko penyakit jantung, serta gangguan sistem pernafasan terutama jika dikonsumsi melalui rokok. Nah, dalam jangka panjang, nikotin juga dapat menyebabkan kerusakan pembuluh darah, mempercepat proses aterosklerosis, serta berdampak negatif terhadap kesehatan reproduksi dan perkembangan janin bagi ibu hamil. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait proses toksikokinetik dan toksikodinamik pada zat nikotin. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.